Macet dan jalan rusak selama ini selalu menjadi teman sehari-hari. Masa depan transportasi selain electric vehicle adalah kendaraan terbang, tepatnya AAV atau Autonomous Aerial Vehicle. Di video kali ini saya akan mengenalkan salah satu saham yang saya sangat suka model bisnis dan potensi masa depannya. Yiheng, ini adalah perusahaan air mobility atau kendaraan terbang asal Guangzhou, Cina yang sahamnya bisa kita beli dengan ticker EH. Yiheng ini listed di Nasdaq. Kendaraan baru setelah EV saat ini adalah eVTOL. Jika EV menggunakan jalur darat, maka eVTOL menggunakan jalur udara dan ditunjukkan untuk transportasi jarak dekat antar kota. eVTOL adalah singkatan dari Electric Vertical Take-off and Landing, yang artinya kendaraan ini melakukan take-off dan landing secara vertikal seperti helikopter, tetapi eVTOL jauh lebih praktis, murah, dan tidak berisik. Yiheng didirikan di Guangzhou tahun 2014 oleh Hua Zihu. Sejauh ini mereka sudah menjual sekitar 21 unit kendaraan terbang. Terbilang sedikit memang, tapi ini baru permulaan, karena era kendaraan terbang masih sangat awal saat ini. Yiheng memiliki 3 lini bisnis: Air Mobility, Aerial Media, dan Smart City Management. Air Mobility yang terdiri dari kendaraan untuk penumpang dan drone untuk logistik. Produk mereka adalah Yiheng 216 yang seperti helikopter mini atau bajai terbang. Kendaraan ini bisa take off dan landing dengan posisi vertikal, jadi sangat cocok digunakan di kota-kota yang padat dan bisa mendarat di mana saja. Dengan maksimal daya angkut 220 kg atau sekitar 2 orang, kendaraan ini bisa menempuh jarak maksimal 35 km dengan kecepatan maksimal 130 km per jam. Produk terbaru mereka adalah Yiheng 216F yang dirancang khusus untuk pemadam kebakaran. Ini sangat berguna untuk menjadi pemadam kebakaran udara, khususnya di gedung-gedung bertingkat dan pemukiman padat penduduk yang susah dijangkau menggunakan truk pemadam kebakaran. Selain sebagai alternatif transportasi di kota padat, pengiriman logistik, peralatan medis, dan evakuasi di tempat-tempat terpencil juga akan sangat terbantu dengan kendaraan ini. Selain kendaraan untuk penumpang, di segmen Air Mobility, Yiheng juga memiliki armada untuk kebutuhan logistik. Yiheng juga bekerja sama dengan DHL untuk pengiriman di Cina. Kegunaan drone akan sangat dibutuhkan untuk pengiriman paket hingga makanan. Dengan drone delivery, maka semua pesanan bisa diantarkan dengan lebih cepat ketimbang menggunakan jalur darat. Apalagi dengan otomatisasi, semua bisa dijalankan dengan lebih efisien. Ini adalah perbandingan drone dengan jalur darat, di mana dengan drone, jarak 10 km bisa ditempuh hanya dalam 20 menit dan bisa berkali-kali dalam sehari, karena drone bisa 24 jam beroperasi setiap hari. Sedangkan menggunakan jalur darat, jarak 20 km ditempuh dalam waktu 45 menit dan hanya bisa 4 kali dalam sehari. Untuk drone, Yiheng memiliki 3 model. Yiheng 216 dengan maksimum angkut 200 kg, 35 km jarak tempuh, dan kecepatan maksimum 130 km per jam. Kemudian ada drone yang lebih kecil, Yiheng Falcon B yang memiliki maksimum daya angkut 5 kg dengan jarak tempuh 19 km. Lalu Yiheng GD 2.0X dengan daya angkut 0,45 kg dan jarak tempuh 10 km. Jadi teknologi drone delivery akan sangat membantu jika besok sudah ada di Indonesia. Contohnya saat memesan same day delivery seperti GoFood, kita tidak bisa memesan makanan atau grocery dari lokasi yang berada di luar kota. Tapi dengan drone delivery, semua menjadi mungkin. Yiheng juga memiliki segmen untuk aerial media atau penggunaan untuk media hiburan. Mereka baru saja tercatat di Guinness Book of Record di 2018 yang lalu sebagai perusahaan yang menerbangkan drone terbanyak dalam sebuah event. Sekitar 1.374 drone terbang serentak di atas kota Xi'an, Cina selama 13 menit dan membentuk berbagai macam formasi 3D. Ini seperti senjatanya Mysterio, villain utama di film Spider-Man Far From Home yang menggunakan drone untuk membuat ilusi raksasa. Jadi teknologi seperti ini memang sudah ada, setidaknya mendekati. Segmen ketiga dari bisnis Yiheng adalah Smart City Management. Jadi Yiheng juga menyediakan fasilitas untuk mengatur kontrol melalui udara. Aplikasinya bisa beragam dari Smart City hingga membantu bisnis development seperti penataan dan pemetaan infrastruktur untuk pembangunan gedung, jalan, pabrik, pertambangan, dan sebagainya. Yiheng ini baru saja IPO di 2019 yang lalu. Saya sendiri baru beli sahamnya di harga $38 per lembar. Coba saya tahu IPO ini dari dulu, saya pasti sudah beli saat IPO. Sejak IPO, Yiheng sudah naik lebih dari 300%. Saham IH ini sangat volatile karena range pergerakannya bisa belasan hingga puluhan persen dalam sehari.
Saham ini sejak titik tertingginya di $129 sempat turun lebih dari 75% hanya dalam beberapa minggu saja. Karena serangan dari short seller yang kasih berita-berita negatif tentang bisnis IHANG, ditambah koreksi di indeks Nasdaq beberapa waktu belakangan ini. Jadi buat teman-teman yang tidak kuat melihat pergerakan harga yang semacam ini sebaiknya hindari atau tidak masuk terlalu banyak. Ini adalah saham yang bisa naik banyak dan bisa turun banyak dalam waktu singkat. Saya tidak peduli dengan volatilitas harga saat ini karena ini saham untuk jangka lama. Semakin turun maka semakin menarik. Sekarang kita bahas sekilas kinerja keuangannya. Saya mengambil laporan keuangan per kuartal 3 2020. IHANG berhasil meningkatkan penjualan mereka sebesar 43% per kuartal dan 27,8% secara year on year. Total saat ini mereka mampu deliver IH216 sebanyak 21 unit dan IH216F sebanyak 2 unit. Revenue mengalami peningkatan 104,3% dari kuartal 3 2019 sebesar 34,7 juta RMB menjadi 70,9 juta RMB di kuartal 3 2020. Gross profit juga mengalami peningkatan 120,3% secara year on year. IHANG ini belum menghasilkan profit atau masih merugi, tapi trennya positif karena berhasil mengurangi kerugian dari 10,2 juta RMB di kuartal 3 2019 menjadi 1 juta RMB di kuartal 3 2020. Perusahaan-perusahaan baru yang pasarnya masih baru seperti ini wajar jika masih net loss. Yang perlu kita perhatikan adalah dari penjualan, revenue, dan ekspansinya. Mereka ternyata memiliki balance sheet atau neraca yang cukup bagus. Per kuartal 3 2020, IHANG memiliki total aset sebesar 496,9 juta RMB, di mana sebagian besarnya sebesar 465,4 juta RMB merupakan aset lancar. Sedangkan IHANG memiliki total kewajiban hanya 201,3 juta RMB. Jadi aset lancar mereka 2 kali lebih banyak dari kewajiban mereka. Berikut beberapa nilai tambah dari perusahaan ini yang membuat saya semakin yakin dengan masa depan IHANG. Yang pertama adalah mereka di backup oleh pemerintah Cina. Kita tahu bahwa pemerintah Cina sangat gencar memajukan teknologi di sana. Cina adalah negara dengan perkembangan teknologi terbaik di dunia saat ini. Contohnya ada NIO, saingannya Tesla yang dibantu pemerintah dengan membeli sebagian besar sahamnya ketika terancam bangkrut tahun lalu. Pemerintah Cina tidak akan membiarkan perusahaan-perusahaan potensial, apalagi salah satu yang terbesar seperti IHANG berjuang sendirian. Kemudian, IHANG adalah pionir atau market leader di industri eVTOL. Ada beberapa perusahaan lain yang berada di industri ini seperti Airbus, Volocopter, hingga Uber. Tapi kebanyakan belum memiliki produk jadi seperti IHANG dan belum mengintegrasikan autonomous flying di produk-produk mereka atau masih memerlukan bantuan pilot untuk menerbangkan kendaraannya. IHANG sudah fully autonomous, di mana penumpang hanya perlu duduk manis saja dan tiba ke tempat tujuan. Bahkan tidak mungkin besok banyak apartemen dan gedung-gedung perkantoran yang memiliki landasan parkir vertikal sendiri untuk eVTOL semacam ini. Poin plus berikutnya adalah ekspansi IHANG yang cukup cepat. Mereka tidak hanya jago kandang, tapi sudah bermain secara global. Di Juli 2020, IHANG mendapatkan izin untuk menerbangkan AAV atau Autonomous Aerial Vehicle di wilayah Kanada. IHANG juga sudah bekerja sama untuk mengembangkan UTM atau Unmanned Aerial System Traffic Management di Azerbaijan. Mereka bekerja sama dengan Vodafone sebagai penyedia layanan 5G untuk operasional IHANG di kawasan Eropa. IHANG juga sudah merambah ke Dubai dengan bekerja sama dengan Dubai Roads and Transport Authority untuk mempromosikan IHANG di sana. IHANG juga sudah masuk ke US dan sudah mendapatkan izin penerbangan dari FAA atau Federal Aviation Administration. Mereka juga mendapatkan long-term trial flight permit untuk kawasan Austria. Tak ketinggalan, IHANG juga bekerja sama dengan pemerintah Sevilla Spanyol untuk mengembangkan urban air mobility ecosystem di sana. Saya tidak terlalu peduli dengan perusahaan baru yang masih belum menghasilkan laba. Saya hanya fokus ke ekspansi perusahaan seperti IHANG ini yang sangat gencar usahanya untuk menjadi penguasa pasar di industrinya. Jika perusahaan memiliki visi dan dipimpin oleh orang yang tepat, maka profit cepat atau lambat pasti akan menyusul. Nah, itu tadi sekilas mengenai IHANG, perusahaan yang mengembangkan masa depan transportasi urban air mobility. Semoga dengan menonton video ini teman-teman jadi mendapatkan informasi baru tentang saham-saham bagus untuk investasi.